warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Bu Devania yang telah memilih saya untuk menjadi moderator pada debat hari ini. Sebelumnya, singkat saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fakir selaku moderator. Baik, saya akan menjelaskan mosi pada debat hari ini, yaitu bermain game online bisa memengaruhi kondisi psikologi siswa menjadi membiarkan. Baiklah, sebelum debat dimulai, saya akan membacakan peraturan debat terlebih dahulu, baik untuk peserta maupun penonton. Satu, untuk peserta adalah satu masing-masing pembicara di masing-masing buku diberi waktu 4 menit. Dua, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata-kata tidak terbukti hingga di mana akan menyinggung berbagai macam bentuk syarat. Tiga, seluruh peserta yang belum memperkenalkan diri wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan argumennya. 5. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. 6. Peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. 8. Bagi tim lawan yang tidak berdiskusi ataupun tidak bersuara akan dikeluarkan dari forum debat. Apabila terdapat ada yang melakukan pelanggaran maupun itu orang tersebut akan dikeluarkan dari forum pada debat hari ini. Oke, langsung saja kita mulai perdebatannya. Baik, silakan untuk dikonfirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Batas waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakilan dari tim afirmasi sangat setuju dengan mosi yang diberikan oleh Bapak Moderator mengenai mosi siswa yang bermain game menjadi arogan karena batasan waktunya sangat lebih jam wajarnya. Jadi izinkan saya menjelaskan mengapa kita harus berhenti bermain game selama-lamanya. Pertama, siswa menjadi tidak terkontrol, tidak teratur, tidak tertib dalam menjalankan pelajaran di sekolah. Jika kita membiarkan ini terus, ini akan berlaku pada semuanya. Ini membahayakan negara kita, membahayakan umat manusia. Kita harus bisa lebih serius. Jadi, seorang ahli, seorang psikolog mengatakan sewajarnya orang bermain game itu pada umur 16 tahun ke atas. Sedangkan siswa atau siswi sekarang ini bermain game pada usia atau umur 12 tahun ke atas. Kita masih SMP, kita masih 14 tahun sangat jauh, masih 2 tahun lagi. Jadi kalaupun kita bermain game, misal gamenya itu saya sebutkan aja gamenya Free Fire, Mobile Legends, AoV, PUBG. Game itu kompetitif, game itu mengandalkan strategi, mengandalkan komunikasi dari pemain-pemainnya. Dalam komunikasi tersebut ada orang dewasa, bahkan ada anak kecil. Obrolan orang dewasa bisa saja terdengar oleh anak kecil tersebut yang sedang main. Bisa saja dia meniru bahasa orang yang sudah dewasa ini. Dia jadi lebih sering berkata kasar, bahkan ke teman-temannya pun juga. Dan itu seperti efek domino. Dia berkata kasar dengan temannya, dan temannya juga berkata kasar ke yang lainnya. Dan itu juga berlaku pada sikapnya, lebih arogan, ingin menang sendiri. Padahal
kita bisa berbagi, bisa lebih kompetitif. Yang di game juga diajari kompetitif ya, untuk ya atau strategi tadi. Tapi yang orang lupa itu game itu dewasa. Orang dewasa makanya bahasa yang tidak berlaku untuk anak muda, tidak sesuai untuk usia kita saat ini. Jadi itu tidak terkontrol. Waktu yang tepat untuk orang bermain game adalah 2 jam. Tapi saya lihat di sini ada yang sebelum peraturan jarang bawa HP, ada yang bermain game saat jam pelajaran, jam istirahat, bahkan jam pulang. Jadi dimanapun dia bermain game itu melebihi 2 jam sehari, bisa saja itu 16 jam. Untuk menanggapi dari tim afirmasi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menanggapi tanggapan dari Dimas dan menyampaikan pendapat saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Badai Harun Al-Rashid, nomor absen 4. Di sini saya akan menanggapi apa yang diberikan, mosi yang diberikan oleh Pak, dan apa tanggapan Dimas yang tadi diucapkan. Nah, memang saya ada setuju dan tidak setuju apa yang diberikan oleh Dimas. Nah, kondisi mentalitas dan minat belajar seseorang itu tidak ditentukan dari game online buat saya pribadi. Tapi bagaimana pendapat dia tentang game tersebut, bagaimana sudut pandang dia, bagaimana cara dia berpikir tentang game tersebut. Kalau dia berpikir tentang apa yang di game itu harus begini harus minimal, kan di game itu ada yang namanya menang atau kalah. Kalau dia berpikir kalau di game itu dia harus menang terus dan menang, maka itu akan mempengaruhi kondisi mentalitas seorang siswa itu sendiri. Contohnya, kalau misalnya lagi disuruh orang tua, misalnya keluar, ini contoh yang paling dasar aja. Dia selalu marah-marah itu karena berpikiran dia tadi. Nah, jadi dan kondisi belajar siswa itu juga tergantung dari minatnya seorang siswa itu sendiri. Kalau dia berlebihan secara main game, melewati batas wajar, itu sudah pasti akan mempengaruhi kualitas belajarnya. Itu semuanya itu tergantung dari siswa itu sendiri. Kita punya hak penuh untuk mengontrol mengontrol kondisi psikologis kita sendiri, kayak sepertinya emosi, cara untuk menangani emosi itu dari kita sendiri. Nah, itulah mengapa kita harus berkompetitif dalam bermain game. Yang ada yang namanya menang atau kalah. Jadi kalau misalnya ada yang menang atau kalah, kita harus menghargai. Jadi nggak ada yang namanya kalau misalnya kalah itu marah-marah, itu enggak. Nah, itu yang mempengaruhi mentalitas seorang siswa itu tersebut. Nah, itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya berbicara. Bagaimana untuk tim afirmasi? Bu, Bu. Bagaimana untuk tim afirmasi? Apakah sudah siap untuk kembali menanggapi? Untuk tim afirmasi, batas waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya. Jadi memang benar ada baiknya kita bermain game. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kita memang belum bisa mengontrol emosi kita. Kita masih 14 tahun. Saya ingatkan kita masih 14 tahun. Masih anak muda, sangat muda. Saya bilang sewajarnya 16 tahun ke atas. Karena pada usia itu anak muda sudah bisa mengontrol emosinya. Jika kalah sudah whatever. Kalau menang it's okay. Jadi
semangat. Sedangkan untuk usia kita sekarang ini, menang tambah sombong, kalah tambah emosi. Pas kalah, timnya dicaci maki, dikritik, diberikan kata-kata kasar, dan itu pun diajari oleh sang kakaknya atau yang bermain untuk orang dewasa. Jadi kita sepatutnya bermain pada usia 16 tahun ke atas, bukan 14 tahun ke bawah. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk di posisi yang lain untuk menanggapi argumen dari tim masing-masing. Ya, terima kasih untuk moderator dan Dimas atas pendapat-nya. Sebelum saya menjawab, ada dari kalian yang mau menjawab? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rumah Kuatana, tanggal 19. Saya mungkin ada beberapa yang setuju dari perkataan Dimas, tapi ada juga yang tidak setuju. Mungkin dari beberapa anak Indonesia ini ada yang cita-citanya menjadi gamers. Dia sudah terdidik dari kecil bermain game dan orang tua pun harus mengawasinya. Dari perkataan orang lain yang mencaci maki itu juga harus dari diri kita sendiri. Dikasih tahu yang dengan baik, jangan berkata atau mencaci maki jika kalah. Dan mungkin untuk melarang anak main game itu susah. Lebih baik kita bermain game dengan anak sendiri, bermain yang positif. Dan mereka juga punya rasa senang dan tidak membawa negatif. Mungkin saja yang saya sampaikan. Untuk tim masing-masing, saya persilakan untuk menanggapi kembali. Baik, terima kasih untuk moderator dan Hanifa. Saya setuju dengan Hanifa karena memang kita kan masih kecil dan jadi harus butuh banyak banget perhatian dari orang tua, apalagi kalau soal game. Tapi banyak orang tua yang masih lalai dalam menjaga anaknya. Jadi nggak semua orang tua tahu kalau anaknya ini suka bermain game yang entah game itu positif atau berdampak negatif, yang akan menyebabkan si anak merasa senang dan dia lama-lama akan kecanduan. Menurut Lembaga Hukum Anak atau LBH Anak Aceh menyebutkan game online berpotensi merusak anak-anak baik dari sisi psikis maupun kepribadian. Kesimpulan itu diperoleh dari hasil riset, pantauan, dan survei terhadap anak-anak di Aceh selama 1 tahun terakhir. Menurut Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Dr. Lina M. Namaweang, SPKJ, anak yang ketagihan terhadap game dan memainkan setiap hari juga bisa berpengaruh pada interaksi sosial yang memburuk. Jadi biasanya anak yang suka main game itu lebih ke anak introvert ya. Jadi biasanya anak introvert itu lebih suka menyendiri, dia lebih suka terpaku pada handphonenya, dan itu bisa membuat kita sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Baik, sekian dari saya. Untuk tim posisi, apakah masih ingin menjawab argumen dari tim masing-masing? Terima kasih kepada tim afirmasi dan moderator memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Sini mungkin saya akan menanggapi tanggapan yang diberikan oleh Dimas tentang batasan umur untuk bermain game. Untuk setiap masing-masing game itu pasti di seluruh game itu pasti sudah ada ketentuan batasan umur. Jadi setiap masing-masing dari kalian mainlah game sesuai umur masing-masing. Nah, di situ karena ada
yang menjelaskan efek dampak negatif dan positifnya terhadap game yang kalian mainkan sesuai umur. Nah, karena Dimas tadi menyampaikan berbahaya untuk kita, maka kita harus berjaga-jaga. Bagaimana cara kita mencegah bahayanya agar tidak terjadi seperti apa, dan cara kita mengatasinya seperti apa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau menjawab. Ya. Itu saja dari saya. Silakan kembali kepada Posisi akunasi untuk menjawab lebih lawan. Terima kasih untuk Badai dan terima kasih untuk moderator. Saya akan menyanggah pernyataan dari Badai. Ya, emang benar. Tapi kan nggak semua orang tua, seperti yang saya katakan sebelumnya, nggak semua orang tua bisa memahami seorang anak yang dimana anak kecil itu kan emosinya masih labil. Jadi dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan pasti kita semua tahu kalau banyak anak-anak yang kecanduan main game. Maaf, izin moderator izin menyanggah. Maka dari itu orang tua juga harus berperan aktif dalam menjaga anaknya supaya dia nggak kecanduan main game. Itu juga harus diperhatikan, sangat diperhatikan agar tidak kecanduan main game. Dan main game itu tidak ada salahnya menurut saya, karena itu bisa membuat anak tidak menjadi jenuh dan bisa menyenangkan anak, terutama tadi yang seorang introvert. Karena seorang introvert dia memiliki kesulitan dalam bidang sosialisasi, karena dia tidak memiliki bakat dalam bersosialisasi. Nah, dia akan mengandalkan handphone tersebut untuk bermain game. Karena jika tidak ada teman, dia tidak bisa bersosialisasi. Karena manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka dari itu dia itu harus mencari temannya dalam game. Dalam game itu kita bisa mencari teman dalam sisi positif. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau jawab lagi. Sebaiknya anak-anak juga dijauhkan dari gadget. Kalau misalnya orang tua sudah tidak bisa memperhatikan anaknya dijauhkan dari handphone atau media lain, bisa anaknya kayak main tradisional atau lebih ke permainan yang bermain dengan komunitas asing. Baik, terima kasih. Silakan untuk tim afirmasi, apakah ingin menjawab? Mengenai anak introvert dan Maaf, bukannya Yunda Malaysia ya? mengenai anak introvert dan game. Sebenarnya anak introvert jika berkomunikasi di dalam game, apakah itu bisa terlalu? Dan mengenai game juga, gamenya itu di rating 12 tahun ke atas, tapi isi dalam game tersebut banyak sekali konten-konten. Ada penembakan, penyerangan, dan itu pun jauh lebih berbahaya. Bisa orang menjadi teroris, sangat bahaya. 2018 ada kejadian di Selandia Baru, orang yang bermain game PUBG dia membom masjid di Selandia Baru, dan itu sangat menyakitkan rakyat sana dan rakyat muslim juga. Dan kalau rating itu dinaikkan, jika pengawasan dari orang tua juga
lebih intensif, ya mungkin semua nggak terjadi. Tapi kenyataannya orang tua sekarang juga bodo amatan, tidak mengatur anaknya. Jadi kita perlu mengawasi diri sendiri, baru kita mengawasi orang lain. Dan game tersebut juga tidak mengingatkan pemain ini untuk berhati-hati. Bisa saja dia kejagoan, bisa saja dia tindak arogan. Dan sistem di dalam game tersebut tidak membatasi orang dalam berkomunikasi. Jika dia berkata kasar, dia lanjut saja. Tidak ada pembatasan dari game tersebut. Sekian moderator. Untuk tim oposisi bagaimana? Untuk tentang bicara, mungkin lebih tepatnya pembulian secara verbal ya, maksudnya mas. Memang itu sangat disayangkan saat bermain game online. Tetapi di namanya game online itu ada yang namanya sistem balance, yang dimana orang-orang yang melewati batas saat berbicara, yang melanggar aturan-aturan dalam game tersebut akan diberi pelanggaran. Contohnya dia tidak bisa bermain game itu lagi. Nah, dan untuk tentang kisah yang pengeboman masjid di Selandia Baru, itu menurut saya memang sudah dari mentalitas seorang player tersebut yang tidak bisa menjaga egonya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu semuanya terjadi karena pemainnya masing-masing. Bagaimana orang itu bertindak, bagaimana sisi positif, bagaimana sudut pandang orang tersebut terhadap game. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Mengenai sistem PNET atau sistem pelarangan dalam komunikasi itu sebenarnya saya lihat nggak ada. Hanya saja itu cuma dalam hal yang merugikan orang lain, tidak merugikan secara mental orang tersebut. Jadi walaupun ada sistem PNET seperti itu, nggak bakal ada dalam komunikasinya. Tidak ada dalam komunikasi seperti voice chat atau ya mic. Jadi cuman adanya di chat global atau yang kita tahu ya chat global tadi. Dalam sistem chat saja ya, tidak dalam sistem komunikasi secara langsung melalui suara. Walaupun dari suara itu tidak teratur oleh diamnya. Jadi orang jadi lebih mudah meniru gaya bicara orang yang dia dengar. Misalnya saja dia jadi tahu kata-kata baru dan kata dia baru itu dia pelajari, tapi dia lupa itu kata kasar, tidak baik digunakan untuk seusianya. Sebelumnya untuk tim advokasi, apakah hanya 2 orang saja yang menanggapi? Terima kasih kepada moderator dan teman-teman konfirmasi yang sudah memberikan kesempatan bagi saya di acara. Banyak orang-orang yang kecanduan program akan menimbulkan halusinasi kinestetik. Halusinasi kinestetik merupakan kondisi ketika anggota badan seseorang bergerak seolah-olah sedang memainkan sebuah permainan dalam sebuah ruang. Gangguan halusinasi itu seringkali dialami para pecandu game digital, baik pada anak-anak, remaja hingga dewasa. Proses penyembuhan untuk para pecandu game digital itu tergantung pada usia dan mental yang mengalami gangguan itu. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi penyembuhan kecanduan game digital, yaitu lingkungan sosial serta status ekonomi dan latar belakang pribadi kecanduan. Terima kasih, itu saja pendapat saya. Bagaimana untuk tim oposisi? Apakah masih ingin menjawab? Ini dari Bapak. Ya, terima kasih kepada moderator dan tim afirmasi Reisya dan Dimas. Di sini saya akan menanggapi tanggapan Reisya tentang berhalusinasi tentang game. Ini sebenarnya dapat diatasi dengan jam bermainnya. Bisa jadi karena jam bermainnya yang berlebihan atau karena mentalitas dari
si pemain tersebut. Karena jika dia tidak membatasi waktunya, itu juga akan membahayakan si pemain tersebut. Dikarenakan setiap game kebanyakan itu sudah memiliki batas. Jadi jika dia memainkan game dari waktu yang ditentukan, dia akan berhentikan dari game tersebut dan tidak bisa masuk ke game lagi. Nah, kami dari sini saya kelihatan dulu. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengatur waktunya dikarenakan dia telah kecanduan. Dia tidak bisa mengatur jam bermain tersebut dari awal. Dia tidak bersiap-siap apa konsekuensi yang dihadapi oleh dia selanjutnya. Itu aja dari saya barangkali yang jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, nomor absen 23. Tentang hal porno yang dibicarakan oleh Dimas yang tidak diatur oleh pengawasan orang tua, itu zaman sekarang canggih ya, karena ada aplikasi yang bernama Google Family Link, yaitu bisa mendapat pengawasan dari orang tua di mana 24 jam bisa dalam pengawasan orang tua. Tentang aplikasi game-game yang lain, tentang seperti Free Fire yang merusak pola pikir atau merusak pembelajaran dalam sekolah ini, mungkin bisa diawasi oleh aplikasi ini karena orang tua mungkin sekarang banyak yang tidak tahu, tapi karena orang tua sekarang banyak canggih ya, bisa tahu aplikasi ini. Dan game-game yang seperti itu tidak berdampak buruk sebenarnya, karena ada dampak positifnya, yaitu menambah kreativitas anak dan mengasah otak dalam pola pikir fokusnya. Dan tidak semua anak yang bisa tergabung konsentrasinya dalam pembelajaran sekolah ini. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rajidi. Terima kasih yang sudah datang dan banyak sekali game-game yang mananya di gadget dimainkan di warnet dan di rental. Juga banyak game yang tidak baik untuk kesehatan yang banyak sekali remaja rentan mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan bermain game digital, baik dari gawai pribadi ataupun mendatangi game tersebut. Banyak game di warnet dan di rental itu yang mengganggu perkembangan atau gangguan emosi makin tinggi terjadi pada anak-anak remaja akibat game online. Oke, baiklah, cukup untuk debat pada hari ini. Mungkin banyak dari kedua belah pihak alasan yang kuat, maka dari itu saya akan menyampaikan kesimpulan pada debat hari ini. Jadi dari jawaban kedua belah pihak tidak ada jawaban yang sangat signifikan pada mosi hari ini. Baik, cukup sekian pada debat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.